Kalau ada arus negatif, kita yang satunya itu lawannya positif, ya mau tidak mau kita harus di nol. Jadi kita itu netral kedua-duanya. Karena kalau bisa kita di positif, kita akan terjadi pertempuran terus antara masing-masing, jadi saling merasa benar kan. Ini merasa benar, ini masih merasa benar. Jadi nol lah kita di tengah-tengah, sehingga kita bisa aware dan waspada pada kedua sisi tersebut. Nah, ketika kita menjadi netral, di sanalah semua ilmu itu langsung kita bisa resap. Kita bisa masuk. Lalu kita bisa berpikir secara objektif. Oke, ini positif. Negatif dan positif itu tidak mungkin hilang dari planet ini atau dari semesta ini. Karena itu adalah keseimbangan atau yin dan yang. Nah, masalahnya, yang di tengah yin dan yang itulah kita. Bentuk bulatnya, yang di tengahnya yang membelahnya, nah kitalah yang di sana yang di nolnya itu. Ini ada positif ada negatif. Nol, kita harus ada di nol. Ketika kita menetralkan diri, kita akan melihat segala sesuatunya itu secara objektif. Tidak ada kepentingan, dan lalu di sana itu kita bisa melihat secara keseluruhan. Itulah holograf. Pikir holografik. Kita sudah, ketika kita sudah di nol, kita melihat segala sesuatunya secara keseluruhan, kita akan mewaspadai. Ini kenapa di positif? Ini kenapa di negatif? Bisakah keduanya itu diselaraskan? Jadilah salam selaras seluruh semesta, begitu. Sebetulnya banyak yang orang-orang seperti saya ini banyak dulu ya, tapi sudah pada sudah pada lepas casing. Orang-orang ini yang semacam begitu memang punya tugas untuk menyampaikan itu, mengajak manusia untuk kembali lagi begitu loh, menjadi suatu yang fitrah. Fitrah itu kan netral, netral itu kan berarti nol, suci itu kan berarti dia itu benar-benar menjadi benar-benar seperti kertas putih lah. Kertas putih itu kan mudah ditulisi ya. Jadi biarkan saja semesta yang menulisinya. Nah ini kadang-kadang kita sudah terlalu banyak coretan di dalam diri kita, sehingga tidak membiarkan coretan-coretan yang dari luar itu yang sebetulnya itu baik untuk kita, itu masuk. Akhirnya kita menjadi tertolak. Sekarang faktanya lihat saja. Dengan semua pelajaran yang kita terima, apakah ini bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik? Faktanya sekarang. Sekolah banyak kan di mana-mana ya. Sekolah banyak di mana-mana. Sekolah ini, sekolah itu, segala macam. Bayarannya mahal lagi. Tapi apakah mampu membuat negara ini menjadi maju? Itu aja dulu lah. Ya kita lihat fakta lah. Semua sekolah yang ada di dunia ini membuat planet ini menjadi lebih maju. Dan apakah para penemu itu dari sekolah? Lihat tuh Nikola Tesla, lihat tuh namanya Einstein. Dia itu pintar itu ketika masih belum sekolah. Dia tidak masuk ke dalam suatu lembaga pendidikan dan sebagainya. Dia mempelajarinya secara otodidak sendiri dan sebagainya. Banyak tuh penemu-penemu aja seperti Archimedes lah. Lihat Newton. Dia menemukan teori Newton itu ketika apa? Lagi diam di bawah pohon apel, tiba-tiba apel jatuh. Kepikiran lah di sana tentang teori Newton, tentang gravitasi dan sebagainya. Terus lihat Archimedes. Dia menemukan hukum bejana berhubungan sedang apa? Lagi berendam kan? Iya berendam, bukan lagi di kelas. Kebijakan semacam kebijaksanaan ya, bukan kebijakan. Kebijakan mah itu urusan pemerintah. Kebijaksanaan semacam begini itu hanya bisa muncul ketika orang itu sedang nol, sedang netral. Kita lihat tuh ketika Newton dia sedang hulang-hulang merennya di bawah pohon apel. Hulang pelangap, pelongo gitu kan, tiba-tiba pluk hiji, pluk dua. Nah dari sana baru kepikiran, kenapa apel bisa jatuh ya? Pada setiap dia waktu umur berapa dia kan, tapi sebelumnya dia kepikiran apa-apa kan. Nah malah kenapa ketika di bawah pohon apel itu, ketika dia netral, ketika dia nol, baru kepikiran tentang yang namanya hukum gravitasi. Nah terus Archimedes, memang baru sekali itu dia berendam, enggak juga kan? Kenapa ketika dia dalam keadaan kondisi psikologi seperti apakah ketika dia menemukan yang namanya teori bejana berhubungan atau hukum bejana berhubungan? Pasti dia menemukannya itu dalam keadaan tidak ada beban, ketika dalam keadaan nol. Nah karena kebersaksian itu butuh kenetralitasan. Jadi kita memang harus benar-benar netral ketika kita ingin menyaksikan secara keseluruhan. Janganlah kepentingan-kepentingan itu memenuhi otak kita dulu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Sekarang otak kita kan dipenuhi ilmu-ilmu yang justru nggak dipakai kan ya. TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Apakah ilmu-ilmunya itu kepake semuanya? Ya kita harus jujur di sini. Kita harus benar-benar jujur di sini. Terutama jujur pada diri sendiri.
Ketika kita ingin menyaksikan secara keseluruhan, pertama kita harus netral, dan kedua kita harus jujur. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada Sang Pembuat semesta ini, pada Sang Maha Menjadikan. Nah, kebersaksian ini sangat sulit ketika kita mulai meneliti, menelusuri, dan banyak orang-orang yang menentang. Pertama, kebersaksian tentang peradaban yang seperti tadi diceritakan bahwa masa lalu itu katanya primitif. Ketika saya telusuri, ternyata masa lalu itu tidak primitif. Masa lalu itu ternyata super duper modern. Masa lalu itu luar biasa. Masa lalu itu sudah mengenal yang namanya anti gravitasi. Masa lalu itu ternyata sudah mengenal yang namanya rekayasa genetik dan sebagainya. Masa lalu itu berdasarkan dari hasil penemuan-penemuan dari artefak-artefak yang saya gali secara tidak resmi ya, karena saya membiayai diri sendiri, dibiayai oleh dirinya sendiri. Jadi tidak menggunakan biaya-biaya dari yang lain, tidak ada sponsor dan sebagainya. Ya, ini karena saya punya tanggung jawab untuk memberikan berita yang sebenarnya kepada masyarakat, begitu loh, bahwa masa lalu itu bukan masa primitif sebetulnya. Nah, tinggal bagaimana kita menelusuri yang sebenarnya. Kemudian kebersaksian bahwa manusia itu berasal dari monyet katanya. Benar nggak manusia berasal dari monyet? Berdasarkan teori evolusi, suatu makhluk berevolusi, makhluk awalnya itu hilang dong. Ya, contohnya ikan paus. Ikan paus itu kan tadinya dari darat. Nah, si makhluk awal ikan paus itu apa sih? Dia mamalia. Memang saya sejak kecil pun dianggap aneh, kan, freak. Kalau misalnya orang-orang bilang itu freakazoid katanya, ya terserahlah. Yang jelas semuanya itu dari kefrikan ini, keperbedaan ini, saya akan menelusuri terus. Kesaksian itu sangat penting, amat sangat penting. Satu yang paling penting adalah manusia itu banyak sekali yang berikrar untuk bersaksi, padahal dia sendiri bohong, tidak pernah bersaksi. Diikrarkan. Nah, makanya tahapan-tahapan untuk menuju ke sana, itu harus ada tahapan-tahapan yang jelas. Pertama, kita harus bersaksi dulu pada ciptaannya dan buatannya, pada semestanya. Proses untuk bersaksi dan mengaku bersaksi pada Sang Maha Pembuat itu bukan proses sembarangan loh. Itu proses ma'rifat. Sekarang kita dibalik sekarang ma'rifat, hakikat, dan syariat. Nah, jadi dibalik, jadi syariat dulu, hakikat, terus ma'rifat. Padahal ketika kita membuat sesuatu, misalnya seorang penemu, misalnya si Otto yang membuat mobil gitu kan ya, mobil misalnya begitu, atau Wright bersaudara yang katanya menemukan pesawat terbang, katanya gitu ya, ini katanya. Si Otto juga katanya gitu ya. Yang dia harus pahami adalah bagaimana prinsip kerja dari mobil itu sendiri kan. Prinsip kerja bagaimana, kemudian bagaimana si mobil itu harus bisa bekerja dengan baik, itu harus berbentuk bagaimana dan sebagainya. Itu ma'rifatnya, inti dari semuanya. Lalu kemudian dibuatlah hakikatnya, konsep dan sebagainya. Karena kita sudah paham di ma'rifat, kita masuk ke hakikat. Dibuatlah konsep, gambar dan sebagainya. Lalu dibuatlah syariatnya, mobilnya gitu loh. Sekarang dibalik ya. Jadi kita belajar dari itu dulu akhirnya. Tapi memang mungkin zaman dulu para utusan itu bisa membawa secara cepat untuk ke sana. Tapi sekarang itu sulit begitu loh. Makanya mungkin untuk menuju sampai ke sana kita belajar dari segala sesuatu yang terlihat dulu. Ingat ya, salah satu sifat Sang Maha mengetahui, Sang Maha menjadikan itu salah satu sifatnya adalah wujud. Yang paling mudah itu adalah balik lagi pada diri kita sendiri, karena untuk mewakili seluruh semesta ada di dalam diri kita. Ya kan, Sang Maha menjadikan itu lebih dekat dari nadi katanya ya. Baliklah pada diri kita sendiri, perhatikan apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Diri kita itu adalah semesta yang luar biasa. Diri kita ini semuanya lengkap. Diri kita ini semuanya ada sebagai percontohan miniatur dari semesta itu sendiri. Tapi kita itu sibuk move on daripada move in begitu loh. Makanya kita lihat dulu pada diri kita sendiri, bagaimana sih
yang ada di dalam diri kita, apa yang menggerakkan semuanya? Energi kan ya. Dalam tubuh kita itu ada ruh atau energi. Nah, dalam tubuh kita juga ada aplikasi, yaitu jiwa. Dalam tubuh kita juga ada mesin, yaitu tubuh ini. Nah, bagaimana ketiga kesatuan itu berpadu, lalu mereka bekerja sama dengan baik. Tugas kita dalam memperhatikan itu semua, lalu dari sana tugas kita pula untuk memahami itu semua. Dan yang paling mudah adalah dengan berkomunikasi dengan tubuh kita. Nah, itu yang tidak dilatihkan sejak kecil. Kenapa tidak dilatihkan? Karena ilmu itu dihilangkan sengaja. Ketika kita berikrar seperti tadi ya, bahwa aku bersaksi. Nah, pelajaran aku bersaksinya itu dihilangkan dengan cara dibalikan. Jadi bukan kebersaksian dulu yang mulai kita bahas, tapi bagaimana apa yang kita lihat, apa yang kita dengar secara physically dan dengan mudah begitu loh. Kalau misalnya benar itu yang kebersaksian itu yang sudah mulai digaungkan dan diajarkan, berarti kita punya ada sistematik yang diajarkan dari kebersaksian itu dong. Nggak ada ya. Nah, makanya ini harusnya ada. Karena yang pertama kali seseorang itu adalah ikrarnya kan. Ya, ikrarnya. Aku bersaksi, itu ikrarnya. Nah, kenapa bisa bersaksi? Bagaimana prosesnya sampai bisa kebersaksian itu terjadi? Dan sejak kapan dia bersaksi begitu? Makanya kenapa yang mengetahui itu semua hanya Rob. Makanya ada kita tidak pernah bisa menilai seseorang itu sesat atau tidak, itu hanya Rob yang tahu. Makanya yang harus kita kenal itu semua ketiga unsur itu, jasadnya, jiwanya, energinya, itu semuanya itu harus benar-benar kita ketahui dengan baik dan benar, sehingga dari sanalah kita mulai bisa bersaksi. Nah, sistematika itu harus ada dong, sejak kecil harus diajarkan, tapi kenapa tidak ada? Kenapa hanya ikrarnya saja yang digaungkan kemana-mana, tapi sistematika agar kita mampu berikrar dengan baiknya itu tidak ada. Dan pastinya sebelumnya ada. Nah, siapakah yang menghilangkannya itu?